Jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin gak hafal Al-Quran, kita gak alim, kita bukan alumni Makkah, Madinah, Yaman sana, kita bukan alumni pondok pesantren, bahkan mungkin baca Quran pun kita belum bisa hadir. Namun kalau Allah menghendaki, kita orang bodoh pun bisa dianugerahi keimanan. Kalau Allah menghendaki, orang pintar sekalipun bisa dicabut keimanannya. Yakhtassu birahmatihi may yasha. Memang rahmat yang berupa hidayah, iman itu diberikan pada siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang beriman. Allah mentakdirkan kita menjadi orang Islam. Dengan iman dan Islam itulah asal kita jaga sampai akhir hayat kita, sampai mati kita tetap Islam dan iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti masuk surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang sampai akhir hayatnya tetap kukuh, tetap kokoh pada akidah pendiriannya hingga akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, yang artinya ia mati dalam keadaan iman, ia mati dalam keadaan Islam, maka dakhalal jannah, ia pasti masuk surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman tidak kita jaga, lantas ia mati dalam keadaan kafir, musyrik, murtad, maka seluruh amal ibadahnya hancur lebur, sia-sia, tidak ada gunanya, dan ia di neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang keluar dari agama Islam, barang siapa yang murtad dari agama Islam, ditunggu sampai tua pun tak kunjung balik masuk Islam, maka sia-sialah seluruh amal ibadahnya, tak ada lagi gunanya amal-amal ibadahnya, dan ia pun masuk neraka selama-lamanya. Lebih tegas Allah menyatakan dalam Quran surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha." Orang-orang yang kafir, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, ahlul kitab, maupun orang-orang kafir dari golongan penyembah berhala, penyembah kepada selain Allah Ta'ala, kalau sampai akhir hayatnya tak juga iman pada Allah, maka khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, singkat kata, kita wajib menjaga iman, dan harus benar-benar kita jaga, karena ini anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa kita sebut anugerah? Karena hadirin, tidak semua orang dianugerahi keimanan. Kita jauh dari Rasulullah, kita bukan habaib, kita bukan keturunan Rasulullah, namun Allah pilih kita, Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin gak hafal Al-Quran, kita gak alim, kita bukan alumni Makkah, Madinah, Yaman sana, kita bukan alumni pondok pesantren, bahkan mungkin baca Quran pun kita belum bisa hadir. Namun kalau Allah menghendaki, kita orang bodoh pun bisa dianugerahi keimanan. Kalau Allah menghendaki, orang pintar sekalipun bisa dicabut keimanannya.
yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Memang rahmat yang berupa hidayah, iman itu diberikan pada siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kalau enggak Allah kehendaki hadirin, meskipun kita punya tetangga Makkah, Madinah bisa kafir. Kalau enggak Allah kehendaki, meskipun sanak keluarga famili kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab, ia pun juga mati kafir. Alhamdulillah, mungkin secara nasab kita jauh dari Rasulullah, secara waktu kita jauh dari Rasulullah, bahkan tempat pun kita jauh dari Rasulullah. Karenanya hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang beriman. Karenanya hadirin, kita wajib menjaga iman tersebut. Jangan sampai kita kehilangan iman, karena dengan iman itulah kita bisa masuk surganya Allah. Karena dengan iman itulah kita bisa berjumpa dengan kekasih yang mulia, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara kita menjaga iman agar iman betah, iman kerasan dalam diri kita sampai akhir hayat kita? Yang pertama hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tingkatkan taat, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, jauhi kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang tambah, kadang kurang, kadang naik, kadang pun turun, kadang semakin kuat, kadang pun semakin melemah. Yazidu bil ta'ah, iman tambah, naik, semakin kuat disebabkan karena ketaatan kita, karena amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman pun itu turun, rendah, semakin lemah disebabkan karena dosa-dosa kita, perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara khusus jagalah salat kita. Salat itu pembeda apakah orang itu Islam atau tidak. Salat itu pembeda apakah orang itu mukmin atau munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul ahdal ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Batas yang membedakan kita antara orang Islam dan mereka yang kafir ialah salatnya. Barang siapa yang terang-terangan meninggalkan salat, barang siapa yang sengaja meremehkan kewajiban-kewajiban salat, faqad kafar, maka ia bisa menjadi kafir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada cerita dari guru-guru kita. Beliau menangani di pelosok-pelosok kampung yang terkena kristenisasi. Alhamdulillah hadirin, ribuan dari mereka sudah kembali masuk Islam. 1-2 orang sempat ditanya oleh mereka, kenapa kok kamu dulu Muslim menjadi Kristen? Rata-rata hadirin jawaban mereka, di samping karena kemiskinan, karena pun mereka tarkus sholah, karena memang mereka tidak mengajarkan sholat. Sefakir apapun kita, sesulit apapun kehidupan kita, janganlah tinggalkan sholat. Asal kita jaga itu sholat, insya Allah Allah jaga kita, Allah jaga iman kita. Karena kalau orang itu benar-benar iman, pastilah sholat yang diutamakannya. Namun kalau orang itu nampaknya iman tapi ternyata munafik, pasti hal-hal dunia, harta dan lain sebagainya yang ia utamakan hadirin. Kemudian yang kedua hadirin, perbanyaklah zikir pada Allah. Waktu-waktu luang kita, waktu-waktu senggang kita, daripada hal-hal yang tak manfaat, hal-hal yang sia-sia yang kita gunakan, alangkah baiknya kita gunakan waktu tersebut untuk berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Karena zikir itu bisa memperkuat iman kita,
bisa memperbarui iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal iman fi qulubikum la yakhlaq kama yakhlaqu thawbu ahadikum." Iman dalam hati ini lama-lama juga bisa rusak, seperti halnya baju yang kita pakai, kena panas, kena hujan, lama-lama juga bisa rusak. Fajaddidu imanakum. Lalu Nabi memerintahkan kepada kalian, perbarulah iman kalian, perkuatlah iman kalian. Kemudian sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman? Nabi bersabda, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah di antara kalian mengucap la ilaha illallah. Banyak kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa orang awam, bahkan baca Quran pun mungkin mereka belum bisa. Namun mereka masuk thariqah, diajarkan guru mursyidnya, diajarin banyak-banyak baca la ilaha illallah di samping mereka sudah mengerjakan sholat. Meskipun mereka awam, banyak di antara mereka ketika menjelang ajalnya fasih, mudah mengucap la ilaha illallah, dan mereka pun husnul khatimah. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantaran kita awam, kita enggak tahu akidah kita yang seperti ini benar apa tidak. Kita enggak tahu paham yang seperti ini benar apa tidak. Tata cara beragama seperti ini benar apa tidak. Kita awam, kita enggak tahu, kita enggak ngerti dalilnya, Quran hadisnya. Maka untuk menjaga agar diri kita terjaga dari kesesatan dalam berakidah, dekatlah dengan para ulama. Asal kita mau bertanya, mau belajar, insya Allah Allah tuntun kita, Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mukallaf? Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Alamah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i yang kita kenal Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan 3 kewajiban muslim mukallaf. Di antara yang pertama, wajibnya ia mempelajari ilmu tauhid, wajibnya ia kenal Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah bertahun-tahun menyembah tapi tak kenal siapa yang kita sembah? Kemudian yang kedua, wajib pula atas kita mempelajari ilmu syariat, fiqih, tata cara beragama, salat, wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga, wajib pula atas kita mempelajari ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Agar apa? Agar amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin, dekatlah dengan para ulama, jangan kita menjauh dari para ulama. Rasulullah bersabda di dalam kitab Nasahihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, "Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu mithalasi baliyatin yarfa'illahul barakata min kasbihim." Kelak akan datang suatu masa, suatu zaman yang datang pada umatku, mereka menjauh dari para ulama. Mereka menjauh dari para ulama. Lantaran mereka menjauh, akidahnya salah, enggak ngerti. Tauhidnya tercampur dengan kesyirikan, mereka pun enggak ngerti. Dan Allah pun memberi mereka 3 ujian. Yang pertama, dicabutnya barokah daripada setiap perbuatan-perbuatan mereka. Wasaniyatu sallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, dan mereka diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tarkus salah. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya minal iman.
dan mereka apabila meninggal dicabut keimanannya. Hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah, dekatlah dengan para ulama, jangan sampai kita jauh dari para ulama. Makanya Allah Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, namun Allah juga memerintahkan kita untuk dekat dengan orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang amanah, terlebih para ulama. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya dan berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.